Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukoro Baladasatar. Saya dari kelas 2 D4 ITA. Kali ini saya akan menjelaskan framework Y2, yaitu tentang working with database. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu di sini ada YDAO. Nah, YDAO di sini merupakan metode untuk mengakses database secara lebih advance seperti query builder dan active record. Kemudian jika kita lihat artinya, di sini ada YDAO dalam kurung Database Access Object. Jadi kepanjangan DAO adalah Database Access Object. Misalkan kita buat permisalan layer, jadi ketika kita mengakses database menggunakan bahasa SQL, nah jadi PDO adalah layer di atas SQL. Kemudian di atas PDO itu ada layer lagi yang namanya YDAO. Jadi YDAO adalah cara atau metode pengaksesan SQL itu. Kemudian di sini ada penjelasannya, YDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut atau Database Management System berikut. Di sini ada MySQL yang biasa kita gunakan, ada MariaDB, SQLite, Postgre, dan lain-lain. Itu untuk YDAO. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada koneksi ke database. Nah, ketika kita mengakses database, kita memerlukan koneksi. Nah, koneksinya itu kita bisa menggunakan config pada file di Y2. Sekarang kita coba langsung membuka direktorinya. Nah, di sini ketika kita ingin mengakses database, kita bisa melihatnya pada config, kemudian kita lihat pada web.php. Di sini kita lihat untuk mengakses database, kita masuk ke config, kemudian ke komponen. Lalu di sini ada DB. Nah, DB ini adalah kepanjangannya database. Kemudian DB ini akan mengakses variabel DB, yang mana variabel DB ini jika kita lihat di atas, maka di sini akan ada require directory db.php. Jadi variabel database ini akan memanggil directory database PHP ini. Jika kita lihat db.php, di sini ada filenya yaitu db.php pada folder config. Kita lihat di sini ada return untuk kelas. Di sini kita memanggil objek db connection. Kemudian untuk database di sini destination-nya, kita bisa lihat untuk MySQL host-nya kita pakai localhost. Kemudian misalkan kita di sini untuk mengakses selain MySQL, misalkan kita Postgre atau yang lainnya, kita bisa mengganti di sini. Kemudian untuk host-nya kita bisa menggantinya selain localhost ketika kita sudah mengupload atau membuat server kita online. Jadi kita bisa menggantinya di sini menggunakan IP. Kemudian di sini untuk database name-nya yaitu untuk mengisi database name. Jadi misalkan kita di sini mengganti database name-nya, bisa kita lakukan di sini. Lalu di sini ada username, password, dan juga charset. Jadi yang biasanya perlu diganti adalah di bagian host-nya, kemudian database name, username, dan juga password. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, di sini sudah saya jelaskan seperti tadi. Sebagai contoh, nilai properti DSN untuk database PostgreSQL adalah PGSQL. Jadi di sini kita ganti dengan PSGSQL untuk Postgre dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini adalah menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query sudah disediakan oleh Y2. Jadi di samping sini kita bisa lihat contohnya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel DB yang memanggil kelas fdb. Kemudian di sini kita mendapat beberapa pilihan untuk pengaksesan query-nya. Ada query all, kemudian ada query one, query column, dan juga query scalar. Nah, untuk mencobanya kita bisa langsung ke VS Code. Kita coba saja langsung. Yang pertama kita lakukan adalah membuat controller baru. Nah, di sini kita buat controller baru untuk tesnya. Kita buat testdb controller. Kemudian di sini saya tuliskan kode yaitu pembuka PHP. Kita berikan namespace terlebih dahulu. Namespace-nya kita taruh ke controller. Ke sini, kemudian kita use y untuk menggunakan y-nya nanti. Kemudian satu lagi kita perlu use untuk web controller-nya. Oke, setelah itu di sini kita buat kelas
kelas test.db, kita samakan dengan filenya db controller. Kemudian kita extend menggunakan yang kita use tadi. Jadi di sini ada controller. Setelah itu, oke. Lalu kita buat function. Kita beri nama action read. Jadi ini penamaan standar. Kita beri action read tanpa parameter. Yang pertama kita perlukan adalah membuat variabel db yang akan mengakses kelas app tadi, app db. Jadi di sini kita app, kita panggil db. Setelah itu, jika kita ingin menjalankan query, kita coba salah satunya. Di sini kita perlu membuat variabel rows yang isinya adalah memanggil variabel db, kemudian kita create command di sini. Nah, di sini kita bisa memberikan query-nya. Kita coba query select all from. Nah, kebetulan di sini jika saya cek, kita coba akses dulu ke localhost-nya. Kemudian kita cari database yang digunakan oleh web tersebut. Nah, di sini kita memiliki tabel frameworks. Nah, untuk itu, langsung saja kita select all from frameworks. Kemudian kita coba untuk query all. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Itu ada query all, query one, query column, dan query scalar. Kita coba salah satunya terlebih dahulu, yaitu query all. Kita coba query all. Setelah itu, kita perlu mereturn-nya ke dalam render view. Kita panggil this render. Dan kita coba menggunakan file read. Dan di sini kita isi dengan array. Array-nya adalah rows. Kita isi dengan variabel rows. Setelah itu kita beri titik koma di sini. Oke, jadi di sini ketika kita sudah selesai melakukan query ini, maka hasilnya akan di-return kepada render read. Jadi di sini kita perlu membuat file read.php pada views. Kita buat di sini. Kita buat folder terlebih dahulu, yaitu namanya test.db. Setelah itu kita perlu membuat folder read.php. Nah, di sini kita tambahkan tag HTML biasa. Kita coba menggunakan langsung H1. Di sini kita beri judul hasil query. Setelah itu kita tambahkan echo.php-nya. Kita print R saja, yaitu print array-nya. Kita tangkap rows. Jadi di sini kita setelah memanggil render read, kita akan melempar rows ini dari $rows. Jadi $rows ini menangkap hasil ini lalu dilemparkan ke sini ke rows. Jadi yang kita panggil adalah ini rows di bagian kiri ke sini. Jadi kita panggilnya rows. Setelah itu coba kita jalankan. Kita kembali lagi. Kita coba buka localhostybasic. Setelah itu kita buka web/testdb/read. Nah, di sini bisa kita lihat hasil query-nya akan berbentuk array karena kita print R tadi. Jadi array-nya di sini ada ID framework, ada framework name, dan lain-lainnya. Itu untuk query all. Jadi query all digunakan untuk mengambil seluruh datanya. Setelah itu di sini ada juga query one. Kita coba saja langsung. Kita ubah di sini menjadi query one. Nah, jika query one yang dimunculkan hanya akan ada satu, biasanya query one itu cocok untuk ketika kita ingin mengambil satu data saja. Seperti query-nya itu ada where-nya. Jadi misalkan select all from frameworks, where ID sama dengan 1, 2, atau 3, maka yang kita gunakan adalah query one. Kemudian di sini ada beberapa pilihan lainnya, ada query column dan juga scalar. Nah, kolom ini akan mengambil first column atau kolom yang pertama. Kemudian untuk yang scalar ini akan memanggil, cocoknya untuk count, jadi menghitung berapa jumlah kolom pada tabel tersebut. Jadi nanti akan mereturn angka saja. Setelah itu kita lanjutkan.
Setelah menjalankan SQL query, di sini ada binding parameters. Nah, secara sederhananya, binding parameters itu digunakan untuk membind dan untuk menghindari serangan SQL injection. Jadi, SQL injection itu biasanya melewati inputan user, bisa dari get ataupun post. Nah, di sini coba kita contohkan pada kode yang testdb controller tadi. Kita pindah ke sini. Kemudian, kita coba yang pertama adalah membuat function ini menerima inputan parameter. Jadi di sini semisal kita nanti ingin mencobanya, nanti di sini akan ada tanda tanya name sama dengan bla bla bla. Kita coba dulu. Yang pertama kita perlukan adalah menggunakan web untuk request-nya. Kemudian di sini kita panggil untuk request-nya. Request sama dengan Setelah itu di sini rows-nya kita ubah menjadi menangkap get. Jadi tambahkan where. Kita tambahkan framework underscore name sama dengan kita concat menggunakan titik dengan $request. Jadi request ini memanggil dari sini request. Kita panggil untuk metode get. Jadi di sini kita panggil get. Kita membutuhkan get-nya adalah kita panggil name saja. Name. Setelah itu kita concat lagi. Nah, di sini kita perlu karena di sini menggunakan string. Jadi kita di sini perlu menambahkan petik. Kemudian di sini kita concat lagi dengan penutup string-nya. Kita petik di sini juga. Setelah itu kita return di sini. Return render read seperti biasa. Lalu kita coba. Ketika name-nya kita tambah, kita coba salah satunya yaitu ada Tailwind. Coba tulis Tailwind. Nah, di sini akan seperti hasilnya sama saja, Tailwind. Kemudian misalkan kita kosongi. Nah, di sini hasilnya akan 0. Karena memang ini sama saja kalau dilihat dari tampilannya. Tetapi untuk bagian belakangnya, ini akan lebih aman ketika ada user atau hacker yang ingin mencoba menggunakan SQL injection. Jadi ini adalah untuk bind paramnya. Nah, di sini juga untuk membind param ada metode lainnya, yaitu di sini. Oh ya maaf, ini hanya untuk mengambil parameter. Kemudian untuk yang membind param, kita coba di sini. Kita perlu hapus ini dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu menambahkan name untuk membind paramnya. Kemudian untuk query-nya kita pindah ke sini. Kita tambahkan bind value. Nah, di sini kita lihat dulu ke PPT-nya. Di sini ada beberapa metode, ada bind value untuk satu value saja, ada bind values untuk beberapa values dalam sekali panggil, ada juga bind param. Nah, kita coba menggunakan untuk bind value-nya. Pertama yang bind value ini, kita panggil yang pertama adalah name-nya. Seperti ini, name. Kemudian, untuk yang parameter keduanya, kita tambahkan get. Oke, kita di sini. Oh maaf, ini tidak dalam string, tidak dalam quote-nya. Akan name. Setelah itu coba kita refresh. Sama saja, kemudian kita tambahkan Tailwind. Nah, silakan seperti ini. Jadi ini sama saja seperti tadi, namun ini lebih secure atau lebih aman dari SQL injection. Kemudian kita kembali ke PPT lagi. Di sini setelah binding parameter ada menjalankan perintah SQL selain query. Nah, di sini selain query, misalkan kita select all from tadi, di sini ada beberapa metode juga, yaitu ada untuk insert, update, dan juga delete. Nah, untuk insert, update, dan delete ini kita bisa membuat create command seperti tadi. Kemudian kita panggil execute untuk mengexecute atau mengeksekusi create command ini. Jadi ini adalah perintah standar untuk SQL. Setelah itu di sini ada meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quote. Nah, di sini jika kita lihat kenapa kita perlu menaruh quote dalam quote untuk tabel dan kolom.
Nah, ketika kita menggunakan DBMS yang lain atau jenis lain, kemungkinan jika kita memberi quote langsung secara literal, maka dia akan kemungkinan akan mengalami error. Tapi jika kita menggunakan quote dari Y ini, menggunakan ini seperti array ini, dua array ini, kemudian di sini ada menggunakan kurung Kunawa, ini akan menghindari error dari DBMS jenis lainnya. Setelah itu kita lanjut lagi, di sini ada multiple DBMS. Nah, untuk multiple DBMS ini adalah metode untuk mengakses lebih dari satu DBMS. Nah, biasanya jika kita melakukan atau mengerjakan sebuah proyek kecil, kita hanya menggunakan satu DBMS karena memang proyeknya kecil dan juga tidak memerlukan database yang banyak. Nah, ketika kita menggunakan database yang banyak atau misalkan kita membuat sebuah proyek yang cukup besar yang mana akan banyak mengeksekusi query, nah di sana kita perlu menggunakan multiple DBMS. Di sini bisa kita lihat untuk yang masternya, untuk yang master atau yang utamanya kita menggunakan database yang ini. Nah, DSN ini adalah untuk yang master. Kemudian untuk database yang lain kita bisa taruh di slave config ini. Nah, slave config ini bisa digunakan untuk bermacam-macam. Misalkan untuk read itu menggunakan config ini, untuk yang read untuk ini. Jadi slave config ini banyak artiannya. Jadi untuk read ada, untuk read ada. Nah, fungsi dari menggunakan slave config ini adalah mempercepat atau menghindari ketika user mengakses database kita agar database tersebut tidak lambat. Jadi misal data kita ada banyak, nah jadi kita bisa pisahkan antara ketika user ingin melakukan write ataupun read. Kemudian setelah multiple DBMS, kemudian di sini ada database schema. Nah, di sini kita standarnya untuk membuat tabel atau mendesain tabel. Di sini ada create table, rename table, drop table, truncate, dan lain-lain. Di sini sudah ada penjelasannya, seperti create table untuk membuat tabel, rename table untuk renaming table. Di sini ada juga untuk kolom, ada juga untuk primary key, membuat foreign key, dan lainnya. Nah, ini untuk standar database skemanya. Untuk database skema ini berjalan pada YDAO. Jadi ketika kita menggunakan PDO mungkin tidak akan berjalan. Setelah itu di sini ada query builder. Nah, query builder ini dibangun di atas YDAO. Dengan query builder ini memungkinkan Anda untuk membantu membentuk statement SQL secara agnostik. Nah, jadi misalkan kita menggunakan query builder, di sini kita bisa menggunakan script seperti di atas ini atau seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini untuk script yang di atas ada query untuk mengextend ini, menginstance query. Nah, di sini ada dibagi-bagi. Kita memanggil query, kemudian kita memanggil select. Nah, select ini untuk memanggil kolomnya, kolom ID, email, dan lain-lain dalam bentuk array. Nah, di sini ada from. From di sini adalah memilih dari tabel yang mana. Jadi select ini from user. Jadi untuk ini from adalah from user, from tabel user. Dan di sini where adalah untuk memfilternya. Where last name sama dengan Juno. Dan di sini ada limit untuk melimitasi berapa row yang akan diambil. Dan adalah all ini adalah untuk mengakses query all. Bisa kita lihat selanjutnya di sini ada select sama yang seperti tadi penjelasannya, yaitu metode select digunakan untuk memilih kolom. Di sini kita bisa melihat beberapa cara untuk mengakses kolomnya. Nah, di sini ada user.id, user.email. Maksudnya di sini adalah ketika kita memanggil lebih dari satu tabel, maka kita bisa memanggilnya dengan di sini tabel user dengan kolom ID, kemudian tabel user dengan kolom email. Selanjutnya seperti itu. Nah, di sini ada menggunakan as juga untuk penamaannya atau aliasnya. Nah, di sini ada beberapa lagi yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke from. Sama yang seperti saya jelaskan tadi, di sini adalah untuk memanggil tabelnya, tabel yang kita tuju. Ada beberapa user, ada beberapa tabel di sini, ada user, post, dan lainnya. Bisa kita tambahkan dalam bentuk array. Setelah itu kita bisa menggunakan alias juga. Untuk user kita beri dengan alias U, post untuk P. Jadi seperti itu untuk membuat alias, dan juga di sini ada menggunakan subquery untuk from-nya. Lanjut lagi untuk where-nya. Where di sini yaitu adalah filter tadi. Where status apa atau where yang diperlukan apa. Kemudian di sini ada note, jangan memasukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan rentan dengan serangan SQL injection.
Rework ini contoh yang harus dihindari. Jadi ketika kita memanggil query where status sama dengan status, di sini adalah contoh yang harus dihindari. Jadi ketika kita ingin memasukkan status ini, kita perlu melakukan binding parameter terlebih dahulu. Nah, itu yang poin-poin lainnya adalah contohnya untuk menggunakan where, klausa where. Lalu di sini ada and where dan or where. Jadi ketika kita menggunakan filter where, kita bisa menambahkan and where apa atau or where apa. Jadi ini adalah extend dari where tadi. Ini adalah contohnya. Jadi where status sama dengan 0, and title sama dengan apa. Seperti itu. Lalu kita masuk ke filter where. Nah, filter where ini digunakan untuk memfilter nilai inputan yang kosong. Jadi ketika kita lihat contoh di sini, query filter where username sama dengan $username, email sama dengan $email. Nah, ketika username ini kosong atau variabel ini kosong, maka username ini tidak akan dieksekusi, hanya akan mengeksekusi emailnya. Jadi itu adalah secara singkat penjelasan filter where-nya. Kemudian di sini ada order by, group by, dan juga having. Ini klausa SQL seperti standarnya, namun menggunakan YDAO. Yaitu kita bisa menggunakan order by apa, kita juga bisa menggunakan sortingnya. Lalu di sini ada group by. Group by di sini kita bisa menggrup hasil query tadi menggunakan ID ataupun status. Kemudian di sini ada having. Having di sini kita bisa gunakan sebagai having pada SQL seperti biasa. Jadi having status SQL sama dengan 1 dan yang lainnya. Di sini juga bisa ditambahkan add having untuk menambahkan having-nya. Oke, kemudian di sini ada limit and offset. Nah, limit di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga. Limit adalah cara untuk melimitasi query atau rows ketika query sudah dijalankan. Jadi misal kita ada 1 juta data dan kita melakukan limit sebanyak 10 data saja, maka yang akan dieksekusi hanya adalah 10 data saja. Jadi untuk sisanya 9.900 berapa itu tidak akan dieksekusi. Jadi kita hanya mengambil 10 data dari tabel tersebut. Dan untuk offset adalah di mana kita akan melakukan start data tersebut. Di sini selanjutnya ada query metodenya yaitu all, ada one, column, scalar, axis, dan lain-lain. Nah ini seperti yang tadi, ada query all, query one, query column, sama saja hasilnya. Kemudian ini dalam YDAO. Kemudian setelah query methods, kita lihat lagi di sini ada batch query. Nah, batch query ini cara untuk meminimalisir penggunaan memori. Nah, semisal seperti yang tadi, ketika kita memiliki banyak data pada tabel kita, pada record kita bisa menggunakan batch query ini. Jadi batch query hanya akan mengambil atau meng-fetch data yang kita perlukan, seperti kode di samping ini. Ketika kita menggunakan batch 10, seperti ini contohnya, maka dia hanya akan mengambil lalu melooping datanya sebanyak 10 saja. Jadi sini untuk 10 data itu akan dimasukkan ke dalam item ini. Jadi echo item di sini. Ini adalah menggunakan batch query. Jadi ketika kita mengharapkan optimalisasi performa pada aplikasi kita, ketika data kita sudah banyak, maka kita memerlukan metode batch query untuk mengeksekusi query kita. Jadi untuk part ini pada working with database, part 1 ini sampai ke batch query, untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke part 2. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.